Ingat, jangan terlalu gila sebagai manusia. Kamu harus tahu bahwa ada orang di luar dunia dan ada langit di luar dunia. Setelah Zhang Yingqiong mengatakan ini, dia menatap Chu Feng dan tiba-tiba menyeringai. Jangan khawatir, dia akan pulih setelah beberapa saat dan itu tidak akan mempengaruhi partisipasinya dalam penilaian. Sikap ini benar-benar berbeda dari perlakuannya terhadap Long Chengyu. Hal ini juga membuat Chu Feng mengerti bahwa Zhang Yingqiong tidak sopan kepada semua orang. Tapi dia pasti punya ego. Belum lagi, metode persembunyian Long Chengyu dan yang lainnya mampu menyembunyikannya dari begitu banyak master, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya dari Zhang Yingqiong. Ngomong-ngomong, kekuatan ini cukup kuat. Seorang demigod kelas 7, sebagai seorang junior, dia mampu menonjol dari keramaian. Bagaimanapun, Chu Feng hanyalah manusia setengah dewa kelas 3. Hanya mengatakan bahwa tekanannya luar biasa, itu sebenarnya membuat Long Chengyu tidak punya kesempatan untuk melawan. Tapi Chu Feng masih sedikit khawatir tentang Long Chengyu, jadi dia mendiagnosis lukanya. Saat diketahui dirinya hanya mengidap kelainan darah, namun akan segera sembuh, ia merasa lega. Saudara Chengyu, Musi, pergilah dan ikuti penilaiannya dulu. Kamu tidak perlu menungguku. Sampai jumpa di puncak 9 surga, kata Chu Feng. Tidak, aku ingin memberinya pelajaran. Tapi Long Chengyu menatap Zhang Yingqiong dengan ganas. Apa, kamu tidak menerimanya? Zhang Yingqiong bertanya. Tentu saja aku tidak yakin, kata Long Chengyu. Berhentilah bersikap berani dan ayo pergi, Long Muxi buru-buru menyarankan. Faktanya, dia marah ketika Zhang Yingqiong menindas kakaknya, tapi bagaimanapun juga, Zhang Yingqiong adalah teman Chu Feng, dan kakaknya lah yang membuat keributan terlebih dahulu, jadi dia bisa menahannya. Jika tidak, dengan karakter Long Muxi, dia tidak akan takut bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain tidak boleh diganggu. Jika bukan karena serangan diam-diamnya, apakah aku akan kalah darinya? Tapi Long Chengyu masih menolak untuk pergi, dan dia tidak bisa menelan nafas ini. Zhang Yingqiong tidak berkata apa-apa, tapi terus menatap Long Chengyu dengan tatapan dingin di matanya. Dengan tatapan matanya yang seperti itu, jika Long Chengyu benar-benar berani menyerang, Zhang Yingqiong mungkin tidak akan berbelas kasihan jika dia mengambil tindakan lagi. Saudara Zhang, melihat ada yang tidak beres, Chu Feng buru-buru berbicara. Padahal, itu yang paling sulit baginya, lagi pula kedua belah pihak adalah teman. Saudara Chu Feng, saya mengerti dan saya tidak akan mempermalukan Anda. Setelah Zhang Yingqiong mengatakan ini, dia berkata kepada Long Chengyu, Saudara Long, maaf, saya bertindak terlalu jauh. Jangan sama dengan saya. Dia sebenarnya meminta maaf secara langsung. Bukan hanya dengan senyuman, tapi juga dengan keikhlasan. Ini membuat Long Chengyu tercengang. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Selain itu, dia juga tahu bahwa pihak lain tidak lemah, dan alasannya sepenuhnya untuk memberikan wajah Chu Feng. Zhang Yingqiong menatap wajah Chu Feng. Jika dia terus mengganggu, itu jelas tidak cukup menarik. Lupakan saja, ada yang salah dengan diriku juga. Long Chengyu berkata, segera melihat ke arah Chu Feng, Saudara Chu Feng, kamu benar-benar tidak membutuhkan kami untuk menunggumu. Tidak, silakan saja dan sampai jumpa di puncak 9 surga, kata Chu Feng. Baik, Long Chengyu mengangguk. Oleh karena itu, Long Chengyu dan Long Muqi memimpin dalam mengambil bagian dalam penilaian. Di sini, hanya Chu Feng dan Zhang Yingqiong yang tersisa. Saudara Zhang, apa yang kamu inginkan dariku? Chu Feng bertanya pada Zhang Yingqiong. Chu Feng, aku pergi. Aku punya satu keinginan yang belum terpenuhi sebelum aku pergi, kata Zhang Yingqiong. Mau kemana? Tanya Chu Feng. Tianhe ke-9, kata Zhang Yingqiong. Alam ilahi kuno.
Chu Feng secara alami telah mendengar tentang Tianhe ke-9. Itu adalah tempat yang tidak bisa Anda tinggalkan jika Anda memasukinya. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya di sana. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah tanah suci untuk seni bela diri, dan karena sangat indah, orang yang pergi ke sana tidak ingin kembali lagi. Oleh karena itu, disebut alam dewa kuno. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah api penyucian di bumi, dan Anda akan mati jika memasukinya. Oleh karena itu, sebagian orang menyebutnya api penyucian kuno. Iya, itu di sana, kata Zhang Yingqiong. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya di sana? Tanya Chu Feng. Bagi sebagian orang, ini adalah alam dewa, dan bagi yang lain, ini adalah api penyucian. Jadi rumor yang beredar cukup tepat. Saya tidak tahu persis bagaimana caranya. Saya belum pernah masuk. Tapi cepat atau lambat kau dan aku akan pergi ke sana, kata Zhang Yingqiong. Bagaimana kamu mengatakan ini? Chu Feng bertanya. Tahukah Anda mengapa orang-orang kuat di masa-masa awal memasuki sungai surgawi ke-9? Zhang Yingqiong bertanya. Kenapa? Chu Feng bertanya. Dunia seni bela diri yang luas adalah tempat yang baik untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi seni bela diri. Tetapi jika kamu ingin meningkatkan, kamu harus memasuki sungai surgawi ke-9. Pada akhir zaman kuno, struktur dunia seni bela diri berubah. Memimpin lebih banyak energi dari langit dan bumi untuk berkumpul di sungai surgawi ke-9. Oleh karena itu, energi langit dan bumi di Tianhe ke-9 jauh melampaui Tianhe lainnya. Meskipun energi langit dan bumi dari Tianhe lain cukup untuk berkultivasi ke alam dewa sejati, sangat sulit untuk menerobos ke alam dewa. Pada awal era ini, masih banyak harta surga dan bumi sisa dari zaman dahulu. Orang-orang kuat pada zaman itu dapat mengandalkan harta surga dan bumi tersebut untuk menutupi kekurangan energi di dunia. Jadi di masa-masa awal era ini, masih ada beberapa orang kuat di alam dewa surgawi dan spiritualis dunia naga langit. Tetapi harta surga, materi, dan bumi terbatas. Saat mereka terus dikonsumsi, akan ada semakin sedikit alam dewa yang kuat dan spiritualis dunia naga surgawi di masa depan. Para ahli top di masa-masa awal era ini, bahkan jika mereka tidak tahu seperti apa sungai surgawi ke-9, mereka semua pergi ke sungai surgawi ke-9 untuk pengembangan di masa depan. Meski hanya tebakan, pilihan mereka sebenarnya benar. Ini memang satu-satunya cara bagi mereka untuk membuat kemajuan, kata Zhang Yingqiong. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Chu Feng mendengar spekulasi semacam ini, tapi itu hanya tebakan, dan Zhang Yingqiong memberikan jawaban yang akurat. Tahukah kamu mengapa kamu tidak bisa keluar setelah memasuki Tianhe ke-9? Apakah ini terkait dengan perubahan pola di akhir zaman kuno? Tanya Chu Feng. Mungkin, aku tidak tahu, tapi faktanya kamu tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Tapi itu tidak masalah. Kalau kamu masuk, bawa saja semua kerabat dan temanmu. Tetapi kamu seharusnya tidak pergi ke sana sekarang, kan? Zhang Yingqiong bertanya. Iya, aku ingin menyelamatkan ibuku dulu, kata Chu Feng. Mendengar Chu Feng berbicara tentang ibunya, Zhang Yingqiong ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Tanya Chu Feng. Tidak apa-apa, saya harap kita bisa bertemu lagi, kata Zhang Yingqiong. Sampai berjumpa lagi. Chu Feng merasa jika apa yang dikatakan Zhang Yingqiong benar, promosinya di masa depan akan terbatas. Saat itu, jika ingin berkembang, Anda harus memasuki sungai surgawi ke-9. Ngomong-ngomong, kamu bilang keinginanmu tidak terpenuhi. Tentang apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Chu Feng. Tentu saja bisa, karena keinginan ini ada hubungannya denganmu. Chu Feng, aku ingin berdiskusi denganmu, kata Zhang Yingqiong. Berdebat denganku. Sekarang? Tanya Chu Feng. Iya, sekarang. Zhang Yingqiong mengangguk.
Apakah kamu tidak pergi ke puncak 9 surga? Tanya Chu Feng. Saya tidak akan pergi. Bagaimanapun, hanya Anda di sini yang memenuhi syarat untuk melawan saya, kata Zhang Yingqiong. Aku bukan tandinganmu sekarang, Chu Feng tersenyum pahit. Zhang Yingqiong tidak berbicara, tetapi membuka telapak tangannya, dan sebuah bola khusus muncul. Itu adalah formasi khusus. Formasi tersebut membentuk dunianya sendiri dan memiliki kemampuan terbatas. Dan Chu Feng memperhatikan bahwa ada 2 pedang khusus dalam formasi itu, terbuat dari kayu, tetapi sangat istimewa. Memasuki formasi ini, Anda dan saya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Tidak ada seni bela diri, tidak ada keterampilan rahasia, tidak ada cara, gunakan saja senjata yang sama dan mari berkompetisi. Dalam 1 jam, formasi ini menghilang. Jika tidak ada pemenang dalam waktu 1 jam, kami akan seri, kata Zhang Yingqiong. Baik, Chu Feng mengangguk. Dia tahu bahwa Zhang Yingqiong menyembunyikan sesuatu di pertarungan sebelumnya, dan dia juga ingin melihat kekuatan Zhang Yingqiong yang sebenarnya. Zhang Yingqiong tersenyum tipis, membalikkan telapak tangannya, dan bola itu menyebar. Saat berikutnya, Chu Feng dan Zhang Yingqiong memasuki dunia di dalam bola. 2 pedang melayang di depan mereka berdua.